Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisa BEP lanjutan atau sales mix yang beranggotakan saya sendiri, Retnodian Sapitri Wulandari. Saya Salwa Hairunisa Febrianti. Nama saya Rizky Diatmoko. Pertemuan 14, analisa BEP lanjutan atau sales mix. Pengertian BEP. Analisa break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Menurut S. Munawir, titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Menurut Purba, titik impas break-even point berlandaskan pada pernyataan sederhana. Berapa besarnya unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Manfaat, kegunaan, dan kelemahan BEP. Manfaat BEP antara lain: 1. Alat perencanaan untuk hasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis BEP berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. 2. Besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. 3. Besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. 4. Jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah per unit produk yang diproduksi. 5. Harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. 6. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Apabila lebih dari satu jenis komposisi, masing-masing jenis produk dianggap konstan atau tetap. Kegunaan BEP. Analisa BEP ini juga dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berbagai pengambilan keputusan. Antara lain mengenai: 1. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. 4. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Kelemahan analisa BEP. Sekalipun analisa BEP ini banyak digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa analisa ini mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan utama dari analisa BEP ini antara lain: asumsi tentang linearity, klasifikasi, cost, dan penggunaannya terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Asumsi-asumsi dasar analisis BEP: 1. Menentukan posisi laba rugi perusahaan. 2. Menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Perhitungan sales mix. Masalah sales mix menjadi penting untuk mengetahui jenis produksi mana yang perlu didorong. Untuk memperoleh profit yang lebih tinggi, BEP hubungannya dengan sales mix adalah BEP tetap selama sales mix juga tetap. Jadi, apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk yang lain, sales mix haruslah tetap. Apabila terjadi perubahan, misalnya terjadi kenaikan pada produk A sedangkan produk B tetap, maka BEP pun juga akan berubah. Contohnya, di sini ada barang A dan barang B.
untuk sales terdiri dari 10.000 unit dengan jumlah 1 juta, fixed cost 200.000, variable cost 600.000, total cost 800.000 diperoleh dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Profitnya 200.000 diperoleh dari total sales dikurang dengan total cost. Untuk barang B dengan 5.000 unit jumlah 1 juta, fixed cost 500.000, variable cost 400.000, total cost 900.000 dan profit 100.000. Jadi total antara barang A dan barang B yaitu salesnya 2 juta, fixed cost 700.000, variable cost 1 juta, total cost 1.700.000 dan profit 300.000. A. Hitunglah BEP total. B. Manakah yang lebih menguntungkan apabila barang A dinaikkan 20% dan barang B tetap, atau barang B dinaikkan 20% dan barang A tetap? C. Buatlah kesimpulannya. Untuk penyelesaiannya, yang A, BEP total sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi sales. Untuk perhitungannya kita bisa lihat di tabel yang tadi. BEP total sama dengan 700.000 dibagi 1 dikurang 1 juta dibagi 2 juta. BEP total sama dengan 700.000 dibagi 1 dikurang 0,50. BEP total sama dengan 700.000 dibagi 0,50. Maka akan diperoleh BEP total sama dengan 1.400.000. B. Anggapan pertama jika barang A naik 20% sedangkan B tetap. Untuk barang A-nya, sales akan berubah menjadi 12.000 unit karena total 10.000 unit dari tabel sebelumnya dikalikan dengan 20%, maka jumlahnya yaitu 2.000 ditambah dengan 10.000 menghasilkan 12.000 unit. Untuk jumlahnya, total sales 1 juta dari tabel sebelumnya dikali dengan 20%, maka hasilnya 200.000 ditambah dengan 1 juta, maka 1.200.000 total salesnya. Fixed cost akan tetap jumlahnya 200.000, variable cost 720.000 diperoleh dari 600.000 total dari tabel sebelumnya dikali dengan 20%, maka hasilnya 120.000 ditambah dengan 600.000. Untuk total cost 920.000 diperoleh dari total fixed cost ditambah dengan variable cost. Profitnya 280.000 diperoleh dari sales dikurang dengan total cost. Untuk barang B tetap tidak akan berubah hasilnya. Untuk unit 5.000 jumlahnya sales 1 juta, fixed cost 500.000, variable cost 400.000, total cost 900.000 dan profit 100.000. Maka total dari barang A dan barang B yaitu salesnya 2.200.000, fixed cost 700, variable cost 1.120.000, total cost 1.820.000 dan profit 380.000. BEP total sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi sales, maka 700.000 dibagi 1 dikurang 1.120.000 dibagi 2.200. 700.000 dibagi 1 dikurang 0,51. BEP total sama dengan
700.000 dibagi 0,49, maka BEP total dari barang A naik 20% sedangkan B tetap yaitu 1.428.571 rupiah. Untuk anggapan kedua, apabila barang B naik 20% sedangkan A tetap, maka barang A tidak akan berubah. Salesnya tetap 10.000 unit dengan jumlah 1 juta, fixed cost 200.000, variable cost 600.000, total cost 800.000 dan profit 200.000. Sedangkan barang B berubah menjadi unitnya 6.000 diperoleh dari total 5.000 dikali dengan 20%, maka hasilnya sama dengan 1.000 ditambah 5.000 6.000. Untuk jumlahnya 1 juta dikali 20%, maka hasilnya 200.000. Total sales menjadi 1.200.000. Fixed cost akan tetap sama, jumlahnya 500.000. Variable cost diperoleh dari 400.000 tabel sebelumnya dikali dengan 20%, maka hasilnya 80.000 ditambah dengan 400.000. Total cost 980.000 diperoleh dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Untuk profit 220.000 diperoleh dari sales dikurang dengan total cost, maka total dari barang A dan barang B nya yaitu sales 2.200.000, fixed cost 700, variable cost 1.080.000, total cost 1.780.000 dan profit 420.000. Maka BP total sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi sales sama dengan 700.000 dibagi 1 dikurang 1.080.000 dibagi 2.200.000. BP total sama dengan 700.000 dibagi 1 dikurang 0,49. 700.000 dibagi 0,51, maka BEP total dari jika barang B naik 20% sedangkan A tetap yaitu 1.372.549 rupiah. C. Untuk memperoleh kesimpulan manakah yang menguntungkan dari kedua alternatif tersebut, perlu dibandingkan satu dengan yang lain mengenai profit yang diperoleh seperti tabel di bawah ini. Untuk profit semula yaitu 300.000, profit kenaikan 20% barang A 380.000. Untuk BP semula 1.400.000, BEP kenaikan 20% barang A yaitu 1.428.571 rupiah. Untuk persen kenaikannya yaitu 27%, diperoleh dari profit akhir dikurang profit awal dibagi dengan profit awal dikali 100%, maka akan diperoleh 27%. Untuk kenaikan 20% barang B, profit akhirnya yaitu 420.000, BEP akhirnya yaitu 1.372.549 rupiah. Persen kenaikannya 40%. Kesimpulannya adalah dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan meningkatkan 20% barang B daripada meningkatkan barang A karena profit yang diperoleh lebih tinggi dan BP-nya lebih rendah. Pertemuan 15. Pertimbangan unsur risiko dalam investasi.
Pengertian investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor ini pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan juga investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan kalau investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana seperti bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus, menurut Tante Lilin, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Antara lain, yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Lalu alasan yang kedua, untuk mengurangi resiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Dasar keputusan investasi. Adapun dasar keputusan investasi menurut Tante Lilin terdiri dari yang pertama, return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Lalu yang kedua, risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan risiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi risiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat risiko dengan pengembalian yang seimbang. Lalu yang ketiga, the time factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Pemilihan jangka waktu investasi sebenarnya merupakan suatu hal penting yang menunjukkan ekspektasi atau harapan dari investor. Proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga. Yang keempat, memilih beberapa surat berharga. Masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana kita mendefinisikan risiko tersebut. Untuk itu, kita menggunakan bantuan teori portofolio. Dalam teori portofolio, risiko didefinisikan sebagai deviasi standar tingkat keuntungan. Semakin besar deviasi standar, semakin berisiko pula investasi tersebut. Untuk contoh perhitungan pertemuan 15 dengan rumus akar sigma nx sama dengan 1 buka kurun AXT dikurang AT pangkat 2 PXT atau AT sama dengan sigma nx sama dengan 1 dikali AXT dikali PX, yang dimana Q sama dengan deviasi standar, AXT sama dengan aliran kas untuk kemungkinan ke X pada periode T. PXT sama dengan probabilitas kejadian aliran kas. AT sama dengan nilai yang diharapkan dari aliran kas pada periode T. Contoh, ada dua usulan investasi yang mempunyai probabilitas kejadian yang berbeda-beda. Semisal Rp 1.000 rupiah. Untuk usulan investasi proyek A, probabilitas 0,10 dengan aliran kas Rp6.000. Probabilitas 0,20 dengan aliran kas Rp7.000. Probabilitas 0,40 dengan aliran kas Rp8.000.
probabilitas 0,20 dengan aliran kas Rp9.000, probabilitas 0,10 dengan aliran kas Rp10.000. Untuk usulan investasi proyek B, probabilitas 0,10 dengan aliran kas Rp4.000, probabilitas 0,25 dengan aliran kas Rp6.000, probabilitas 0,30 dengan aliran kas Rp8.000, probabilitas 0,25 dengan aliran kas Rp10.000, probabilitas 0,10 dengan aliran kas Rp12.000. Dari data tersebut, hitunglah besarnya nilai yang diharapkan dan standar deviasi. Kedua, hitung besarnya coefficient of variation. Yang ketiga, dari hasil perhitungan nomor 1 dan 2, beri kesimpulannya. Untuk mencari besarnya nilai yang diharapkan, proyek A, AA sama dengan 0,10 dikali 6.000 ditambah 0,20 dikali 7.000 ditambah 0,40 dikali 8.000 ditambah 0,20 dikali 9.000 ditambah 0,10 dikali 10.000, maka nilai yang diharapkan dari proyek A sebesar Rp8.000. Untuk proyek B, AB sama dengan 0,10 dikali 4.000 ditambah 0,25 dikali 6.000 ditambah 0,30 dikali 8.000 ditambah 0,25 dikali 10.000 ditambah 0,10 dikali 12.000, maka besarnya nilai yang diharapkan proyek B sebesar Rp8.000. Untuk standar deviasi masing-masing proyek, untuk proyek A, QA sama dengan akar 0,10 dikali 6.000 dikurang 8.000 diperoleh dari total nilai yang diharapkan proyek A pangkat 2 ditambah 0,20 dikali 7.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,40 dikali 8.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,20 dikali 9.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,10 dikali 10.000 dikurang 8.000 pangkat 2 sama dengan akar 400.000 ditambah 200.000 ditambah 200.000 ditambah 400.000 sama dengan akar 1.200.000, maka standar deviasi dari proyek A sebesar Rp1.095. Untuk standar deviasi proyek B sama dengan QB sama dengan akar 0,10 dikali 4.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 6.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,30 dikali 8.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 10.000 dikurang 8.000 pangkat 2 ditambah 0,10 dikali 10.000 dikurang 8.000 pangkat 2 sama dengan akar 1.600.000 ditambah 1 juta ditambah 1 juta ditambah 1.600.000 sama dengan akar 5.200.000, maka standar deviasi dari proyek B sebesar Rp2.280. COV adalah merupakan standar deviasi suatu distribusi probabilitas dibagi dengan nilai yang diharapkan. Koefisien ini menunjukkan resiko relatif dari tingkat resiko usaha. COV proyek A sama dengan standar deviasi proyek A dibagi dengan nilai yang diharapkan.
Maka 1095 dibagi 8000 akan diperoleh 0,137. Untuk COV proyek B sama dengan standar deviasi proyek B dibagi nilai yang diharapkan. Maka 2280 dibagi 8000 akan diperoleh 0,285. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, proyek B mempunyai standar deviasi lebih besar daripada proyek A, menunjukkan penyebaran besar dan kemungkinan hasil yang diperoleh juga akan lebih besar bila dibandingkan dengan proyek A. Kedua, proyek B mempunyai resiko yang lebih besar daripada proyek A karena COV proyek B 0,285 lebih besar dari proyek A yang 0,137. Yang ketiga, proyek yang dipilih proyek A karena mempunyai standar deviasi dan COV yang lebih rendah daripada proyek B. Dilihat dari nilai yang diharapkan sama antara proyek A dan B.